Здравствуйте, perkenalkan nama saya Ferlan Malia. Di video yang sebelumnya, kita sudah belajar soal gender-gender untuk kata benda. Tapi, bagaimana kalau kata benda itu ada banyak? Maka dari itu, itulah tema kita untuk video kali ini. Kata benda jamak. Apa ya? Kata benda jamak. Pertama-tama, kita masuk ke kabar gembira dulu. Biarpun dalam bahasa Rusia ada 3 jenis gender untuk kata benda, on, ana, ano, laki-laki, perempuan netral, tapi untuk benda jamaknya hanya ada satu bentuk ani alias mereka. Dan benda jamak ini tidak lagi termasuk dalam gender-gender. Mereka punya satu jenis sendiri, yaitu jenis benda jamak, ani. Aturan yang paling simpel untuk kata benda jamak dalam bahasa Rusia itu adalah bahwa kita hanya perlu menambahkan huruf i atau i di akhir sebuah kata benda dan dia menjadi jamak. Seperti dalam bahasa Inggris, kita tambahkan huruf s. Maka dari itu, cara mudah untuk mengingatnya, ani berarti dengan i, berarti semua yang akhirnya i dan i dalam bahasa Rusia adalah bentuk jamak, kata benda jamak. Nah, coba kita ambil contoh. Contoh yang pertama. Kita kan kemarin sudah tahu tuh kalimat ibu membeli mobil di toko. Toko itu magazin, berarti on, magazin. Nah, kalau toko-toko jamaknya kita perlu menambahkan i, magazine, dan jadilah toko-toko. Magazin itu toko, sementara magazine itu toko-toko. Untuk contoh yang ananya, mobil, mašina. Mašina itu ana. Jamaknya kita ambil a-nya di akhir dan kita ganti dengan i, mašiny. Jadi mašina itu mobil, sementara mašiny itu mobil-mobil. Tapi perlu diingat bahwa apabila huruf mati terakhir di kata benda itu adalah k, g, h, v, sh, sha, dan c, maka dia berubah bukan menjadi i, tapi menjadi i. Contohnya itu kniga, buku, menjadi knigi, dan park, taman, menjadi parki. Misalnya lagi, pensil, karandash menjadi karandashi, dan pulpen, ruchka menjadi ruchki. Selain itu juga, perlu juga diingat bahwa kalau misalnya itu gendernya perempuan dan huruf terakhirnya itu miyakiznak atau ya, maka dia juga berubah menjadi i. Misalnya, buku tulis, citraj menjadi citraji, dan keluarga, simya menjadi simyi. Sementara itu, untuk kata benda yang gendernya netral alias ano, aturannya sedikit berbeda. Kalau benda itu ano, maka kalau akhirannya o, dia berubah menjadi a, dan kalau akhirannya y, berubah menjadi ya. Misalnya, surat, pismo, bentuk jamaknya surat-surat itu pisma. Dan akno, jendela, bentuk jamaknya menjadi okna. Sementara yang akhirnya y, morye, lautan, bentuk jamaknya menjadi marya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja, karena kita sekarang ini lagi membahas bahasa Rusia, maka pasti akan ada beberapa pengecualian. Tapi untungnya, kalau kita ragu bagaimana bentuk jamak dari suatu kata benda, maka kita bisa langsung mengecek di kamus, buku, ataupun online. Maka dari itu, jangan khawatir. Kalaupun sekarang kita pikir bahwa bahasa Rusia itu ribet, tapi setelah kita terus latihan, kita akan lebih bisa menerima dengan lapang dada bahwa bahasa Rusia memang ribet. Maka dari itu, tetap semangat dan sampai ketemu